Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Lalu lintas di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terpantau mengalami kemacetan cukup parah pada Kamis 17 April malam ini. Bahkan kemacetan tersebut mengular cukup jauh. Tidak hanya itu saja, ternyata sudah terjadi sejak Rabu malam. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Gerald Leonardo di lapangan. Halo, selamat malam rekan Gerald. Baik rekan Gerald, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah kemacetan berapa kilometer begitu? Ya, Rima dan juga Tribuners, di malam hari ini saya masih berada di Jalan Yosudarso, tepatnya di wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana hingga malam hari ini menjelang pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, kemacetan masih cukup parah terjadi di akses-akses utama Pelabuhan Tanjung Priok. Beberapa ruas jalan yang menjadi titik kemacetan di Jakarta Utara ini, antara lain Jalan Yosudarso, tempat saya melaporkan ini, kemudian ada di Jalan Raya Cahung Cilincing, dan beberapa ruas jalan lainnya seperti Jalan Raya Cilincing, Jalan RM Marta Dinata, dan juga Jalan akses Pelabuhan Tanjung Priok, di mana memang dapat saya laporkan kemacetan panjang ini cukup mengular beberapa kilometer, lebih dari 2 sampai 3 bahkan 5 kilometer di beberapa titik, karena memang aktivitas ataupun laju lalu lintas kendaraan bongkar muat, terutama truk trailer untuk masuk ke dalam pelabuhan, terutama ke Terminal Peti Kemas New Priok Container Terminal atau NPCT-1 ini terhambat lantaran memang volume bongkar muat yang sudah cukup parah terjadi sejak Rabu 16 April 2025 malam. Diketahui Rima dan juga Tribuners dapat dilaporkan memang bahwa kemacetan cukup parah ini mulai berangsur-angsur terjadi sejak hari Rabu malam, dan puncaknya ini mulai terjadi pada hari Kamis 17 April 2025 pagi tadi, di mana kemacetan parah mulai muncul dan terjadi di sekitar ruas jalan akses pelabuhan mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, dan hingga kini 12 jam setelah kemacetan terjadi, ataupun 12 jam lebih, hampir 24 jam setelah kemacetan awalnya terjadi, belum juga tuntas karena memang volume kendaraan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok ini masih cukup terkendala dengan banyaknya kendaraan. Lima. Baik, melihat kemacetan yang ternyata cukup parah ini, bagaimana tindakan dari Kementerian Perhubungan maupun dari pihak Pelindo sendiri terkait penanganan begitu? Ya, baiklah Rima dan juga Tribuners, dapat saya laporkan memang bahwa perangkat daerah stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama dari kantor Kesyah Bandaran dan otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, begitupun dengan pihak Pelindo selaku pengelola dari Pelabuhan Tanjung Priok, ini sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak, terutama memang Satuan Lalu Lintas wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, untuk melakukan penguraian kemacetan di beberapa titik yang memang sangat terjadi kepadatan kendaraan, dan juga pihak pelabuhan beserta Pelindo ini juga melakukan ataupun menyediakan buffer zone, di mana buffer zone ini merupakan area-area untuk tempat pemberhentian sementara untuk para kendaraan angkutan barang ini sebelum nantinya mereka akan mengantre secara perlahan dan juga secara berkala untuk bisa masuk ke NPCT-1, di mana diketahui NPCT-1 ini pada momen macet ini memang ada 3 unit kapal yang datang secara berbarengan ke pelabuhan ataupun terminal peti kemas di NPCT-1, di mana kondisi ini menyebabkan volume angkutan barang ataupun volume peti kemas yang masuk ke dalam kawasan NPCT-1 ini tidak sesuai dengan kondisi ataupun kapasitas normal hariannya. Diketahui pihak dari KSOP Pelabuhan Tanjung Priok sudah memastikan bahwa ada kondisi di mana kapasitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok ini meningkat lebih ataupun hampir 2 kali lipat, di mana biasanya kondisi normal ini di Pelabuhan Tanjung Priok dapat ataupun bisa menampung sekitar 2.000 sampai 2.500 peti kemas untuk seharinya. Namun memang sejak hari Rabu malam kemarin hingga Kamis hari ini ada lebih dari 4.000 peti kemas yang berdatangan ataupun harus dilakukan aktivitas bongkar muat di kawasan ataupun di area NPCT-1. Selain itu, dari pihak pengelola pelabuhan juga mengatakan bahwa penumpukan aktivitas bongkar muat ini juga tak terlepas
dari adanya perubahan jadwal libur Lebaran dan juga berbarengan dengan adanya libur Hari Raya Paskah yang akan berlangsung mulai hari Jumat esok hari, di mana memang dengan kondisi libur Lebaran pada akhir Maret hingga awal April lalu yang memang berubah ini akhirnya juga membuat berdampak kepada perubahan jadwal operasional dari aktivitas bongkar muat. Dan itu para pengusaha logistik juga akhirnya kejar target supaya bisa melakukan ataupun menuntaskan aktivitas bongkar muat sebelum memasuki hari raya libur Paskah mulai hari Jumat 18 April 2025 esok hari sampai Minggu 20 April 2025. Adakah rute alternatif yang diberikan terkait pengendara yang akan melewati sekitar Pelabuhan Tanjung Priok? Ya, Rima dan juga Tribunas dapat saya laporkan memang pihak stakeholder, terutama dari Dinas Perhubungan dan juga Satlantas Pelabuhan Tanjung Priok ini memastikan bahwa kondisi lalu lintas yang cukup parah di Pelabuhan Tanjung Priok ini masih akan terus diupayakan supaya bisa terurai dengan target penguraian kemacetan ini dimaksimalkan Kamis malam hari ini hingga Jumat esok hari, di mana memang para masyarakat diimbau untuk tidak berdatangan ataupun melintas ke arah jalan-jalan akses pelabuhan karena memang ini hingga Kamis malam hari ini masih cukup parah, masih banyak kendaraan yang terjebak di tengah-tengah kemacetan sehingga memang masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan memilih rute-rute lainnya untuk bisa menghindari kemacetan yang cukup parah yang terjadi lebih dari 12 jam ini. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gerard Leonardo, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Apa yang disampaikan oleh Pak KSOP bahwa kita sudah mengecek ya terkait dengan sistem di Genpas, sudah dipastikan tidak ada error sistem, namun ini semata-mata memang terjadi peningkatan volume yang cukup luar biasa pasca Lebaran dan besok menjelang libur panjang, sehingga kan orang berbondong-bondong melakukan receiving atau delivery. Ini kemudian kami juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan mungkin kepada para pengguna jasa pelabuhan ataupun pengguna jalan ya di seputaran Tanjung Priok karena ini berimbas ke kemacetan di area Tanjung Priok. Antisipasi ke depannya Pak dari Koino sendiri kan? Ya, kami dengan Pak KSOP, dengan Pak Kapolres Pelabuhan, tentunya ke depan kita juga sudah akan melakukan antisipasi, membuat satu SOP ya pada saat terjadi lonjakan-lonjakan, mungkin secara otomatis kita akan melakukan tadi yang telah disampaikan oleh Pak KSOP terkait diskresi dan distribusi mungkin nanti dari Bukasa terkait rekayasa lalu lintasnya gitu mungkin. Oh ya Pak, tadi penegasan berarti untuk kapasitas bongkar muat harian tuh berapa Pak? Ya, sebenarnya kan tadi disampaikan oleh Pak KSOP ini di area MPCB 1 ini yang biasa delivery-nya atau Genpasnya rata-rata 2.000 sampai 2.500 atau mungkin maksimal 3.000. Nah, dari tadi malam mungkin ini sampai 4.000 lebih Pak, sehingga ini memang 3 kapal berbarengan kemudian untuk persiapan kapal-kapal berikutnya itu Pak. Di Jakarta Utara terutama di sekitar area pelabuhan penyebabnya apa atau kronologinya gimana Pak? Ya, jadi dapat saya jelaskan bahwa kronologi kejadian kemacetan ini memang dipicu oleh peningkatan volume kegiatan yang mulai berlangsung itu dari tadi malam jam 10. Itu ada 3 kapal yang bersamaan masuk standar di MPCB 1. Kegiatan bongkar muat dilakukan secara bersamaan dengan volume sudah mencapai 4.000. Sehingga ini yang menjadi pemicu sehingga terjadinya kemacetan sampai dengan hari ini. Artinya kendaraan-kendaraan besar, truk trailer yang masuk ke pelabuhan ini tidak ada tempat untuk menaruh barangnya atau gimana Pak penjelasannya? Oh, mereka rata-rata masuk bersamaan untuk mengambil dan mengirim barang di MPCB 1. Jadi satu jalur sehingga memang terjadi penumpukan kendaraan yang sangat tinggi, sehingga kami berusaha bagaimana supaya mengurai kendaraan-kendaraan tersebut sehingga bisa mengurangi volume yang akan masuk ke dalam satu terminal yaitu di MPCB 1. Nah, langkah-langkah itu sudah kita lakukan, diantaranya adalah menarik kendaraan yang akan menuju ke MPCB 1 untuk masuk ke area pelabuhan. Kalau Bapak bisa lihat, area pelabuhan sekarang padat, itu pengalihan dari kendaraan yang akan masuk ke MPCB 1. Itu yang kita lakukan penguraian. Kemudian dari arah Ancol
itu kita mengantisipasi dengan mengarahkan ke buffer area di Ingom. Jadi sebagian besar dari kendaraan yang mau masuk ke sini itu kita arahkan ke Ingom untuk buffer area di sana sambil menunggu kondisi di luar agak mulai kondusif. Seperti itu. Berapa ya? Dari jam berapa? Dari jam 9:30 lah. Udah berapa jam tuh kira-kira? Ya sekarang jam berapa? Sekarang jam 4. Berarti tinggal ngitung aja jam. 5 jam ada, Pak? Ya kurang lebih ya. Oke. Ini dari arah mana mau ke arah mana, Pak? Tadi kita dari arah Pelumpang kena macetnya sampai sini nih, baru sampai sini. Mau ke MTI Kota 9. Ini sudah pernah terjadi atau baru pertama kali ngerasain kemacetan parah ini, Pak? Ini ya pokoknya ya udah pernah, cuma beberapa minggu kena lagi gini. Tapi sering macet Mas kemarin. Ini emang aktivitasnya lagi tinggi apa di sini ya? Ya mungkin volumenya kendaraannya banyak kali, itu aku nggak tahu itu macetnya. Makasih banyak. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Pak Arifin. Makasih ya, Pak ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.